Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Hari ini Bapak minta kelas 5 bergabung di kelas 4 karena Ibu Dewi sedang sakit, jadi tidak bisa masuk. Dan sekarang kita belajar bersama-sama, dan kita doakan semoga Ibu Dewi lekas sembuh dan bisa mengajar kembali di kelas 5. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta dari ketua kelas 5, silakan untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan mempresentasi kehadiran terlebih dahulu. Hari ini kelas 4 ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke. Kelas 5 ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Budi. Kenapa Budi? Sakit. Oke, sakit. Semoga lekas sembuh. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar ya, meskipun dalam ruangan yang sama, tapi tetap materinya sesuai kelas masing-masing. Baik, langsung saja untuk kelas 4 akan dibagi ke dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Oke, silakan ketua kelas 4 untuk membagi kelompoknya. Sudah anak-anak? Sudah. Baik, silakan buka bukunya halaman 18. Di situ ada gambar burung Garuda. Silakan tulis bunyi Pancasila dengan simbolnya. Tulis pada kolom sila-sila dan hubungan dengan simbolnya. Sudah anak-anak? Sudah, silakan tugasnya dikumpul. Jadi sekarang kita akan membahas tentang makna sila yang pertama dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sila yang pertama, Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna satu, percaya adanya Tuhan, sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Kemudian yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Toleransi antar umat beragama, sesama umat beragama. Lihat bukunya. Berilah pendapatmu, apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama? Jelaskan. Baik anak-anak, silakan dikerjakan dulu. Saya akan kembali
kelas 5 untuk mengajar. Baik, kelas 5 silakan dibagi kelompok, setiap kelompok 4 anggota, ketua kelas untuk membagi. Sudah. Silakan buka bukunya halaman 14. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanan berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan, sementara itu gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kemudian kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok hewan ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kemudian kelompok hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan untuk makanan yang berupa hewan lain. Sementara gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk memakan makanan berupa tumbuhan. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah orangutan, gorila, dan monyet. Baik, kemudian anak-anak catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Catat juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Tuliskan pertanyaanmu di tempat yang tersedia di buku atau kemudian ada kolom tabel, silakan diisi nama hewan, jenis makanan, kelompok hewan. Baik anak-anak, sudah, silakan dikumpul, saya cek nama hewan, jenis makanan, dan kelompoknya. Baik, saya cek. Yang pertama, ini ada punya kelompok 1. Yang pertama itu ada hewan kambing.
Hewan kambing itu jenis makanannya rumput, dan kelompok hewannya herbivora, pemakan tumbuhan. Kemudian yang nomor 2, kelompok nama hewannya kuda, jenis makanannya rumput. Kelompok hewannya ya herbivora, pemakan tumbuhan. Kemudian selanjutnya ada kucing. Kucing ini termasuk makan daging atau ikan. Jadi kelompok hewannya karnivora, pemakan daging. Kemudian ada beruang. Beruang ini makanannya daging atau ikan. Dia termasuk hewan di kelompok ya karnivora, pemakan daging. Kemudian ada musang. Musang ini makanannya ada buah-buahan, ada daging, termasuk hewan dalam kelompok omnivora. Kemudian yang paling kita jumpai di sekitar kita yaitu ayam. Ayam ini termasuk dia makan biji-bijian juga, rumput juga dimakan. Dia termasuk kelompok hewan omnivora, pemakan segalanya. Kemudian ada bebek. Bebek ini dia makan cacing bisa, sayur bisa, buah-buahan juga bisa. Dia termasuk kelompok hewan omnivora. Kemudian ada tikus. Tikus ini termasuk jenis makanannya ada tumbuhan, ada daging, termasuk kelompok omnivora. Baik anak-anak, untuk kelas 5 kesimpulannya hari ini kita belajar tentang penggolongan hewan terhadap jenis makanannya. Hewan adalah salah satu makhluk hidup selain tumbuhan, manusia, dan jamur. Hewan sendiri adalah nama lain binatang dan jenisnya mencapai jutaan. Baik, kesimpulannya hari ini kelas 5 belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk kelas 5 sekian dulu. Sampai di sini materi pembelajarannya hari ini. Saya kembali lagi kepada kelas 4. Baik anak-anak, kelas 4 saya akan sedikit menjelaskan tentang sila-sila Pancasila. Sila yang pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang, tepat sekali. Lambang dari sila ini adalah sebuah bintang emas 5 sudut yang terletak di tengah perisai Garuda. Makna dari simbol tersebut adalah melambangkan cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa yang diyakini seluruh rakyat Indonesia sebagai masyarakat yang berguna.
Bintang dengan 5 sudut melambangkan jumlah kepercayaan atau agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan masih banyak lagi. Warna hitam sebagai dasar menunjukkan warna alam dan memiliki makna bahwa Indonesia berada di bawah lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Pada bagian ini yaitu terdapat ambang rantai dengan 2 bentuk, lingkaran dan persegi, yang berwarna kuning keemasan dan memiliki makna sebagai berikut. Rantai dengan bentuk bulat melambangkan wanita, sementara rantai yang dengan bentuk persegi melambangkan laki-laki yang bekerja keras untuk Indonesia. Kemudian sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin melambangkan Indonesia yang bangsa yang kokoh, tinggi, memiliki kekuatan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dan akar pohon beringin melambangkan keanekaragaman agama, budaya, adat istiadat, dan suku yang memiliki bangsa Indonesia. Suku yang dimiliki bangsa Indonesia semuanya beragam. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Lambangnya kepala banteng. Kepala banteng melambangkan Indonesia yang suka bekerja keras, selalu bersama dalam kehidupan dan menjunjung tinggi gotong royong serta saling membantu. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi melambangkan pokok makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia, sedangkan kapas melambangkan sandang atau pakaian. Kedua lambang ini bermakna kebutuhan pokok bangsa Indonesia untuk melangsungkan hidup. Lambang padi dan kapas juga bermakna kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia, yang menjadi tujuan utama adalah pembangunan nasional. Selain itu, padi dan kapas juga bermakna bahwa tidak ada kesenjangan sosial pada masyarakat Indonesia. Baik, kelas 4 pertemuan kali ini kita akan membahas sila yang pertama, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang bermakna percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Gambar yang pertama mengejek. Bagaimana pendapat Anda, alasan Anda? Kemudian gambar yang kedua ini bekerja, tulis pendapat dan alasannya. Kemudian yang gambar yang ketiga ini adalah mencuri. Kemudian belajar, kemudian bertani, kemudian berolahraga. Baik, silakan. Sudah anak-anak? Sudah, silakan dikumpulkan. Hari ini kita belajarnya sampai di sini dulu. Sampai kita lanjut di pertemuan berikutnya. Baik, kesimpulan belajar tentang hari ini untuk kelas 4 yaitu tentang
sila-sila Pancasila dan makna dan simbolnya. Kemudian kelas 5 tentang belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang bertanya? Silakan. Mumpung kelas 4 tidak ada. Sudah paham? Paham. Kelas 5 tidak ada juga. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas 4 memimpin doa. Baik, sekian pelajaran hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.